Selamat pagi semua anak kelas 9. Selamat bergabung kembali pada pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir kita mengenai bab yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Nah, untuk pertemuan terakhir kita ini yang akan kita bahas yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi, silakan disimak video pembelajarannya dan jangan lupa dirangkum ya. Selamat menyaksikan. Notasi ilmiah atau bentuk baku pertemuan keempat. Tujuan pembelajaran atau yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama tentang penulisan notasi ilmiah, yang kedua tentang mengkonversi bilangan biasa ke notasi ilmiah, dan yang terakhir yaitu mengkonversi notasi ilmiah ke bilangan biasa. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tentang penulisan notasi ilmiah. Oke, nah di sini contoh penerapan notasi ilmiah yaitu yang pertama kita bisa lihat dari bumi. Ini yang kita lihat yaitu massa bumi. Nah, di sini banyak sekali nolnya ya. Kemudian yang kedua, ini ada volume matahari yaitu juga sama. Banyak angkanya tersusun di sini. Jadi bagaimana supaya kita lebih mempersimpel cara penulisannya? Nah, di sini kita akan belajar ya tentang notasi ilmiah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini apa sih itu pengertian dari notasi ilmiah? Jadi, notasi ilmiah adalah cara untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, di mana bentuk umumnya yaitu A kali 10 pangkat N. Dan nilai atau besarannya A yaitu lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Berarti di sini anggotanya yaitu mulai dari 1 sampai 9. Nah, untuk N-nya yaitu anggota bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu anggotanya yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua sekarang, yaitu mengkonversi bilangan biasa ke notasi ilmiah. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya Bu Guru masih pakai yang tadi ya, yaitu tentang bumi dan matahari. Nah, bisa kita lihat tadi, bumi itu atau massa buminya ya, di sini nolnya sangat banyak ya, ini nolnya banyak banget. Jadi, gimana caranya supaya kita menuliskan dalam bentuk notasi ilmiah? Ya, bisa kita lihat di sini. Ingat, kalau untuk bentuk umum bilangan atau notasi ilmiah itu yaitu A kali 10 pangkat N yang tadi ya, di mana A-nya itu hanya bernilai dari 1 sampai 9 ya. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya ya, di sini 6. Nah, sisanya 0 semua ya. Jadi kita bisa mentandai ya di sini dari 6 ke belakang, dari setelah 6 yaitu dari 0-nya ini semua, itu kita tandai sebagai bilangan berpangkatnya. Maka kita dapat tuliskan 6 kali 10 pangkat 24. Dari mana 24-nya? 24 didapat dari banyak jumlah nolnya di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau matahari yaitu volumenya ya. Nah, volume matahari di sini juga cara penulisannya sama seperti massa bumi yang tadi ya. Jadi bilangan pokoknya itu hanya bernilai 1 sampai 9 ya. Berarti kita cuma ambil satu angka di sini saja ya, yaitu angka 1. Nah, sisanya ke belakang nanti kita jadi pangkatnya ya. Kita tandai seperti ini. Jadi cara penulisannya yaitu 1,33 kali 10 pangkat 15 ya. Nah, kenapa diubah jadi 1,33? Ingat, di sini bilangan pokoknya yaitu 133 ya. Nah,
Jadi supaya dia bilangannya itu kan hanya kisarannya dari 1 sampai 9. Nah, supaya ini tidak terlalu besar, maka kita ubah jadi 1,33 ya. Nah, kemudian 15-nya dari mana? 15 kita start dari 3 ini sampai 0 yang terbelakang ya. Jadi jumlah angkanya di sini ada 15 angka, maka 10 pangkat 15. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu syarat. Jika bilangan yang lebih dari 10 kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 8.500.000. Otomatis sudah lebih dari 10 ya. Nah, di sini cara penulisannya bisa seperti ini ya. Nah, 8,5 kali 1 juta. Dari mana dapat 8,5-nya yang ini? Nah, di sini bilangan yang angkanya ya selain 0 yaitu 85 ya. Maka 85 ini kan untuk kita penulisan bilangan pokoknya yang tadi pada notasi ilmiah ini sudah lebih besar dari 10, lebih dari 9 ya. Maka kita ubah jadi desimal yaitu 8,5. Kalau 8,5 berarti otomatis kurang dari 9 ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 1 juta. 1 juta dapat dari mana? Ya dapat supaya 8,5 kali 1 juta ini supaya menghasilkan 8.500.000 ya. Kemudian kita bisa menuliskan yaitu 8,5 kali 10 pangkat 6. Pangkat 6-nya dapat dari mana? Dari 0 yang ini ya. Atau kalau lebih sederhana lagi, bisa kita tuliskan pakai cara yang tadi ya. Nah, di sini kan bilangannya 85. Berarti 85 ini sudah lebih dari 9. Kita ubah lagi ke bentuk koma. Maka kita startnya mulai dari 8 sini sudah koma ya. Jadi setelah 8 koma. Maka kita tandai yang setelah komanya itu dengan kotak seperti ini supaya lebih mempermudah ya. Jadi nanti kita bisa tuliskan 8,5 kemudian dikali 10 pangkat yang banyak angka yang kita kotakkan ini ada 6. Maka 10 pangkat 6 ya. Nah, kemudian ini juga angkanya yaitu 144 juta ya. Bagaimana cara penulisannya? Maka kita kalikan dengan 1,44 kali 100 juta ya. Berarti bagaimana caranya kok bisa dapat jadi 1,44 ini? Nah, kita lihat lagi angkanya di sini kan bilangannya yang selain 0 itu 144. Ini sudah lebih dari 9. Maka kita beri tanda komanya supaya dia lebih kecil, maka jadinya 1,44 ya. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan nanti hasilnya yaitu 1,44 kali 10 pangkat 8. 8-nya juga dapat dari angka 0 yang di sini ya. Nah, atau cara lebih simpelnya atau yang sama seperti ini yang kita kotakkan ya. Jadi, kita hanya ambil satu angka saja yang di depan. Ya, ingat karena yang diambil hanya yang kurang dari 10 ya. Ingat, kurang dari 10. Maka kita hanya ngambil angka 1 yang di depannya ini sebagai bilangan pokoknya. Kemudian angka yang lainnya ini kita jadikan koma. Jadi 1,44 ya. Nah, dari setelah 1 ini kan kita tandai atau kita kotakkan. Nah, kita kotakkan maka jadinya berapa angka yang kita kotakkan di sini? Ternyata yang kita kotakkan di sini angkanya 8. Maka jadinya 1,44 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, untuk bilangan yang lebih dari 0 itu syaratnya gunakan pangkat positif ya. Jadi kalau dia seperti ini bilangannya tanpa koma-koma, notasi bilangan biasanya tanpa koma seperti ini, maka pangkatnya ini selalu positif ya. Nah, kalau yang negatif nanti bagaimana? Kita lihat di slide selanjutnya ya.
Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua, yaitu kalau bilangannya antara 0 dan 1 ya. Contohnya seperti ini, 0,00085. Nah, tadi angkanya hampir mirip ya. Kalau yang tadi, yang lebih dari 10-nya, dia itu dalam bentuk 8.500.000 ya. Tadi contohnya yang Bu Guru berikan. Nah, kali ini dalam bentuk desimal ya. Kenapa ini termasuk antara 0 dan 1? Ingat, ini desimal dan angka awalnya diawali dari 0 ya. Maka ada antara 0 dan 1. Nah, kalau dalam bentuk desimal, kalau yang tadi itu kan kita kali. Nah, kalau dia dalam bentuk desimal bilangan biasanya maka akan berubah menjadi bagi ya. Nah, 8,5-nya caranya seperti sama masih yang dimaksudkan yang tadi karena bilangan pokoknya ini 85 lebih besar ya karena syaratnya harus kurang dari 10 maka kita ubah 85-nya jadi 8,5. Kemudian per 1 juta ya. Kalau per 1 juta berarti hasilnya sama dengan sekian. Nah, sama dengan sekian ya yang ini. Oke. Oke, berarti hasilnya nanti 8,5 per 10 pangkat 6 ya. Ini nolnya ada 6. Berarti supaya dia nanti tidak berubah, tidak bentuknya dalam bentuk pecahan, maka diubah menjadi 8,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, ini karena pangkatnya bentuknya pecahan, kemudian kita naik yang penyebutnya ini supaya ke atas, berarti pangkatnya yang ini nanti jadi negatif ya. Atau cara lebih mudahnya, masih sama pakai yang kotak tadi ya. Nah, di sini bilangan bilangan pokoknya itu 85, maka kan lebih dari 9, lebih dari 10, maka ini kita ambil ubah jadi 8,5. Berarti komanya nanti letaknya pindah geser ke sini ya. Nah, berarti kita hitung sisa angka di sebelah kiri setelah koma itu. Ya. Nah, sini kita lihat. Berarti ini kan nanti komanya letaknya di sebelah sini, maka kita tandai kotaknya di sebelah sini. Sebelum ketemu koma ya. Nah, berarti ada berapa? Yang 0 yang di sini tidak perlu dihitung ya. Jadi di sini saja yang dihitung setelah koma dari bentuk biasa yang aslinya ya. Jadi di sini ada 6 angka, maka kita bisa tuliskan 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Begitu juga yang ini, soal contoh kedua ya, sama tadi dari mana dapat 1,44 dan 100 jutanya. Oke, jadi kita bisa tuliskan 1,44 kali 10 pangkat 8. Ya, nah, supaya nanti jadi pangkat tidak dalam bentuk pecahan, maka pangkatnya kita naik ke bilangan penyebutnya kita naikkan ke atas, maka pangkat pada penyebutnya menjadi negatif ya. Kemudian atau cara lebih sederhananya sama seperti tadi pakai kotak-kotak. Jadi bilangannya di sini kan yang angka selain nolnya yaitu 1,144. Maka kita kotakkan, nanti kan komanya akan kita letakkan di sebelah sini. Untuk notasi ilmiah, maka kita kotakkan dari 1 ke depan ya. Dari 1 ke depan. Nah, ini kita kotakkan. Jadinya ada berapa angka yang kita kotakkan di sini? Ada 8. Karena kita ini dalam bentuk desimal soalnya, maka pangkatnya jadi negatif ya. Atau cluenya di sini, gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Maksudnya gimana? Nah, atau bisa kata kuncinya yang lain, kalau contoh soalnya ini dalam bentuk desimal seperti ini, bilangan biasanya ya, seperti ini, maka kita pakai pangkatnya yaitu negatif ya. Oke, kita lanjut ke part yang ketiga atau bagian yang ketiga tentang mengkonversi notasi ilmiah ke bilangan biasa ya. Kalau yang tadi dari bilangan biasa ke notasi, sekarang dari notasi ke bilangan biasa. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, contohnya di sini yaitu nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa. Yang pertama atau yang A yaitu 2,16 kali 10 pangkat 5 dan
0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, cara penyelesaiannya ya, kita mulai dari yang A. 2,16 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 2,16-nya kita tulis kembali ya di sebelah sini. Kemudian 10 pangkat 5, maka kita buat nolnya juga ada 5. Atau bisa dibaca yaitu 100.000. Nah, sekarang supaya yang angka depannya ini tidak ada desimalnya, ya, maka kita harus hilangkan desimalnya. Nah, di sini desimalnya itu 2 angka di belakang koma. Maka nanti untuk yang 100.000-nya ini kita akan hilangkan 2 angka nolnya. Set. Nah, jadinya nanti selanjutnya jadi 2,16-nya ini sudah tidak ada koma lagi, maka jadi 216. Kemudian yang 100.000-nya itu sudah kita coret nolnya 2, maka jadi 1.000 ya. Nah, tinggal kita kalikan hasilnya yaitu 216.000. Kemudian, nah untuk soal yang B, di sini 0,16 kali 10 pangkat negatif 3. Artinya 0,16-nya sama, kita tuliskan kembali, kemudian dikali, karena ini pangkatnya negatif, maka ubah jadi pecahan, maka 1/1000. 1000-nya dari mana? Karena di sini pangkatnya 3, ya, jadi nolnya ada 3. Nah, kalau dia pangkatnya negatif seperti ini, wajib pembilangnya selalu 1 diikuti dengan penyebutnya dari sini. Berapa ini? Kalau pangkatnya 5, berarti di sini nolnya juga 5. Karena di sini pangkatnya 3, maka nolnya 3. Nah, selanjutnya kita harus mengubah yang depannya ini supaya nggak jadi desimal ya. Nah, kita lihat di sini, ini kan 2 angka di belakang koma dan bilangan pokoknya itu 16. Berarti kita buat 16/100 ya, karena 2 angka di belakang koma maka nolnya yang diperkan di sini juga ada 2, berarti 100. Kalau di sini 3 angka di belakang koma, maka per 1000 ya. Kemudian 1/1000-nya turun ya, dikalikan dengan 16/100. Kita kalikan biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi hasilnya 16/10 pangkat 5. Kenapa per 10 pangkat 5? Ingat, nolnya di sini ada berapa kalau ditotalin yang penyebutnya atau yang bawahnya? Ada 5, maka 10 pangkat 5. Nah, karena ini 10 pangkat 5, ya, karena dibaginya dengan 10 pangkat 5, maka nanti hasilnya pasti juga desimal, ya. Desimalnya berapa? Desimalnya yaitu 5 angka di belakang koma, ya. Jadi nolnya wajib di depan. Jadi 0, sekian-sekian sampai dia itu 5 angka di belakang koma ya. Nah, karena di sini bilangan pokoknya yang atasnya ini sudah 2 angka, berarti kita tinggal tambahkan berapa nol supaya nanti jadi 5 angka belakang koma. Ya, 5 jadinya. Maka hasilnya jadinya 0,00016 ya. Nah, ini ya. Jadi 16-nya tetap kita masukkan paling belakang. Kemudian ini karena pangkatnya 5, berarti di sini sudah 2 angka, tambah berapa angka lagi angka nolnya supaya jadi 5 angka di belakang koma ini ya. Berarti tambah 3, maka 0,00016 ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian semua mengerti apa yang telah Bu Guru sampaikan. Nah, bagi yang belum mengerti, nanti silakan bertanya pada forum diskusi ya. Terima kasih.